Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini Pak Tanul akan kembali lagi untuk membahas masalah pelajaran yang berbeda. Ya, pada pelajaran yang berbeda yaitu tentang pengantar psikologi umum. Jadi kita akan membahas masalah ilmu-ilmu yang mempelajari psikologi umum ini ya. Jadi didengarkan baik-baik, disimak baik-baik sehingga semua kita ini bisa tercerahkan ya. Okey. Okey, langsung kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ya. Jadi untuk pendahuluan, jadi namanya ilmu psikologi ini adalah ilmu umum ya, cabang psikologi mempelajari berbagai aspek perilaku dan proses mental manusia secara umum ya. Jadi masalah ilmu psikologi ini dia itu membahas tentang aspek perilaku ya. Kalau di dalam ilmu agama itu menyebutkan tentang akhlak ya. Etika, moral itu akan dibahas di sini dan di dalam ilmu psikologi ini. Jadi proses mental manusia secara umumnya. Jadi mental bagaimana sifat, kelakuannya, tata keramanya dan sebagainya. Jadi ini akan dibahas di dalam ilmu psikologi ini. Dan juga ini mencakup kajian tentang bagaimana kita individu ini berfikir, merasa berperilaku yang baik ya, memahami konsep-konsep seperti psikologi, seperti persepsi seseorang, emosi seseorang dan juga tentang kepribadian dan juga tentang motivasi. Jadi ini dipelajari semuanya di sini untuk dibahas di dalam ilmu psikologi ini. Jadi ruang lingkup psikologi umum ini mencakup tentang berbagai aspek dasar ya, aspek dasar tentang perilaku dan proses mental manusia dan juga meliputi studi tentang persepsi, motivasi, emosi, memori, kepribadian dan perkembangan. Jadi ruang lingkup umumnya psikologi ini dia juga ikut membahas tentang motivasi seseorang ya. Bagaimana kita kasih motivasi kepada seseorang yang mungkin kita bilang udah galau ya dalam kehidupannya, malas bekerja, malas belajar ya, kita kasih motivasi untuk dia bisa untuk bisa berkembang ya, perkembangan kepribadiannya, memorinya itu juga ikut kita asah, kita sempurnakan, kita latih sehingga dia dalam proses kehidupan di lingkungan masyarakatnya itu dia ditempa dalam hal memperbaiki diri sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya ini mampu memahami bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita bersosial di dalam masyarakat sehingga ini dapat diasah terus-menerus sehingga ini membutuhkan proses yang pelan-pelan ya, sedikit-sedikit, proses bertahap sehingga mampu merubah perilaku seseorang. Ya, itu dia. Jadi ada cabang-cabangnya di dalam ilmu psikologi ini iaitu psikologi klinis, psikologi pendidikan ya, psikologi organisasi dan psikologi sosial ya. Jadi kalau psikologi klinis ini adalah khusus yang menangani bimbingan konseling seseorang ya. Kalau pendidikan ni, psikologi pendidikan tentunya membahas semua arah-arah kebijakan dalam hal metode-metode yang kita lakukan di dalam proses pendidikan ini. Dan psikologi organisasi ini mengatur cara planning ya, manajemen dari suatu perusahaan dan industri sehingga mampu mencari keuntungan yang lebih banyak ya, menekan kerugian dan juga merancang pabrik-pabrik baru dan bagaimana cara untuk mengembangkannya. Dan juga ada psikologi sosial, ini membahas tentang masalah-masalah sosial ya, masalah
kemasyarakatan, masalah konflik masyarakat, masalah kecemburuan sosial. Jadi ini diselesaikan melalui psikologi sosial ini. Ya. Jadi ada metode penelitian dalam psikologi ini ya. Ada metode observasi, metode wawancara dan metode survei ya, dan sebagainya. Itu tergantung metode-metode yang akan digunakan di dalam hal meneliti psikologi di dalam pendidikan ini. Dan juga ada namanya proses kognitif dalam psikologi ya. Jadi proses kognitif ini adalah proses yang mengasah ilmu seseorang, ilmu pengetahuan, cara berfikir, cara dia berproses dalam hal meneliti ya, memahami. Ini kognitif, pemikiran ya, yang dikembangkan ini adalah akalnya. Jadi dalam proses psikologi merujuk pada serangkaian mekanisme mental yang digunakan individu untuk mengolah informasi. Jadi seseorang ini untuk bagaimana cara mengolah informasi, apa informasi yang hoak, apa informasi yang betul, apa informasi yang bisa dicerna ya, dan diteliti dengan baik sehingga mampu membuat arah-arah kebijakan yang positif. Dan juga termasuk dalam hal berpikir. Jadi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia memahami ya. Ini penting juga. Dan mengingat seseorang, mengingat pelajaran dan sebagainya, dan membuat keputusan. Jadi keputusan yang dia buat ini adalah untuk bagaimana ada pilihan-pilihan ya, ada pilihan-pilihan keputusan yang dia cerna, apakah ini mengandung kemaslahatan umum atau tidak, apakah ini menguntungkan seseorang atau tidak, ataukah ini adil atau tidak bagi hasil dampak keputusan yang dia ambil melalui musyawarah di dalam suatu organisasi tersebut. Dan juga melibatkan fungsi-fungsi seperti persepsi. Jadi persepsi itu harus kita tekankan, harus persepsi yang positif, waham ataupun planning ataupun pemikiran yang diarahkan harus menyangkut persepsi seseorang itu yang positif tentunya. Ada perhatian, memori dan pemecahan masalah. Ini yang yang telah Pak Tanu bahas tadi, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada bahasa yang digunakan seseorang itu harus menjunjung tinggi, tidak menyakiti hati perasaan orang lain. Dengan kata-kata yang dikeluarkannya itu bisa menjadi yang arah yang positif, arah yang bisa digunakan untuk memahami seseorang itu, bagaimana menciptakan kolaborasi ya, bukan kolaborasi yang digunakan ini untuk bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dan juga berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Selanjutnya, aplikasi psikologi dalam kehidupan sehari. Jadi ilmu ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Untuk memahami dan meningkatkan kesejahteraan individu ya. Jadi dengan kita mempelajari ilmu psikologi ini, kita memahami aspek benturan-benturan, aspek konflik, aspek bagaimana kita memahami orang lain, bagaimana kita curhat kepada orang lain, bagaimana kita berbagi kepada orang lain, sehingga apa yang kita bagikan kepada orang lain ini mampu tercerna dengan baik, mampu kita manfaatkan dengan baik. Itu dia. Sehingga curhat-curhat ini akan membuat dampak yang positif. Bukan kita bawa ke tempat-tempat yang gosip, ke tempat yang menghina orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain. Ini yang harus kita pilah-pilah ya, mana yang arah-arah yang kebaikan, mana arah-arah yang kejelekan. Jadi kebaikan yang dihasilkan ini mencerminkan seseorang itu bertakwa kepada Allah, mencerminkan seseorang itu mampu memahami bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia ini dengan baik, dengan bijak, dan bagaimana kita membahas ini akan
menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Nah, itu dia. Okey, dan juga kesimpulan dari pembahasan pada hari yang berbahagia ini, jadi psikologi umum ini adalah cabang dasar dari psikologi yang mempelajari aspek perilaku proses mental manusia. Jadi yang mempelajari bagaimana pemikiran-pemikiran ataupun mental manusia, jiwa pemikiran dia seseorang secara umum. Jadi ilmu psikologi ini membuat mental seseorang ini tidak macet, ya, tidak terkuras oleh energi-energi yang negatif. Sehingga dengan mental manusia yang sempurna bisa menghasilkan orang-orang yang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik, mampu menyelesaikan persoalan yang begitu dengan semangat, ya, semangat yang tinggi, semangat yang membara dalam hal menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar, ya. Persepsi, emosi, motivasi, pembelajaran, kepribadian dan sebagainya. Jadi manusia ini juga memiliki 4 cabang, ada 4 cabang ilmu psikologi yang membahas tentang manusia itu sendiri. Yang pertama, psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi sosial serta psikologi organisasi dan industri. Ini yang sudah saya bahas di halaman slide yang sebelumnya, ya. Itu yang sudah saya bahas. Okey, diskusi. Okey, nanti ada komen-komen, ada komentar mana yang harus yang kami perbaiki, tolong di komen sehingga pembelajaran-pembelajaran yang akan datang akan lebih berefektif lagi, akan bisa sedikit banyak, ya, mencerahkan subscriber Pak Tanu dan juga pemirsa yang lain di seluruh Indonesia. Jadi mohon dukungannya agar channel ini bisa bisa berkembang, ya, berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah pendidikan yang lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Okey, terima kasih buat semuanya. Di mana ada kata-kata kesalahan yang saya jelaskan tadi, mohon yang kurang faham, ya, dan perbaikan-perbaikan yang akan datang mohon di kolom komentar, ya, kolom komentar di komen. Nanti apa saja yang akan kita bahas untuk episod yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.